Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita ingin merenungkan firman Tuhan yang kita pelajari dari 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hari kemarin kita sudah merenungkan dari 1 Korintus pasal ke-10 ini dari ayat 1 sampai yang ke-5. Menceritakan tentang unconditional blessing dari Tuhan. Kita sudah mempelajari Tuhan begitu luar biasa dan setia. Ada 4 unconditional blessing. Yang pertama adalah divine protection. Yang kedua adalah divine deliverance. Yang ketiga adalah, saudaraku, divine guidance. Dan yang ketiga adalah divine provision. Tuhan begitu setia kepada orang Israel, kepada saya dan saudara. Tapi kalau kita perhatikan dari ayat ke-5, ke-6, 7, 8, 9, dan 10, ternyata, saudaraku, ironis sekali, orang-orang Israel yang mengalami begitu banyak mujizat, kehadiran, berkat, penyediaan Tuhan, tetap, saudaraku, mereka memilih untuk berdosa dan memberontak di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, kita mau merenungkan betapa kondisi hati kita, saudaraku, begitu mudah sekali berubah. Walaupun kita sudah melihat pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan, Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyediakan. Tetapi, saudaraku, hati kita seringkali, saudaraku, menjauh dan akhirnya melakukan banyak sekali hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan pada akhirnya ayat yang ke-5 mencatat, Tuhan tidak berkenan ketika Tuhan tidak memberikan approval dari sebagian besar mereka. Sebagian dari mereka mati di padang gurun, saudara. Itu sebabnya hari ini kita ingin merenungkan ada 5 dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Dan 5 dosa ini yang juga menjadi kecenderungan buat saya dan saudara. Seringkali kita nggak sadar kita bisa lakukan. Mari kita jujur. Kita selidiki hati kita. Dan kita mau, saudaraku, benar-benar kembali mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan. Mari kita lihat dosa apa saja. Mulai dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 kita perhatikan, saudaraku, satu persatu. Yang pertama, saudaraku, adalah perbuatan jahat. Apa itu perbuatan jahat? Perbuatan jahat itu, saudaraku, adalah, saudaraku, dosa dan kejahatan yang kita lakukan terus-menerus. Sehingga dosa itu sudah menjadi habit, menjadi sebuah kejahatan dalam hati, saudara. Tuhan tidak berkenan. Banyak orang Israel yang melakukan perbuatan jahat selama mereka ada di padang gurun. Lalu yang kedua adalah penyembahan berhala. Saudaraku, idol worship, penyembahan berhala, sesuatu atau seseorang yang menggantikan posisi Tuhan sebagai posisi yang terutama dan pertama di hati kita. Itu adalah penyembahan berhala. Siapapun itu dan apapun itu. Mungkin bisa anak, mungkin bisa suami istri, mungkin bisa pekerjaan, mungkin bisa pelayanan, hobi kita, apapun. Hari-hari ini ada modern idol worship yang begitu banyak menguasai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan ingin bongkar hati kita untuk kita kembali kepada anugerahnya dan kasihnya. Yang ketiga, saudaraku, adalah percabulan. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 10 ini, banyak orang-orang Israel, saudaraku, yang hidup dalam percabulan. Mereka, saudaraku, menikah, saudaraku, dengan orang-orang, saudaraku, yang di luar bangsa pilihan. Dan akhirnya mereka berzina, saudara. Percabulan dan perzinahan bukan hanya dosa secara tubuh, tapi dosa secara pikiran dan hati. Itu sebabnya, saudaraku, idolatry dengan adultery itu adalah hal yang sama. Apalagi, saudaraku, yang keempat adalah mencobai Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudaraku, mencobai Tuhan itu adalah kita berdoa, minta Tuhan memberkati kita. Tapi di satu sisi yang lain, kita tidak sedang melakukan kehendaknya. Itu sedang testing God. Itu sedang tempted God. Mencobai Tuhan. Karena, saudaraku, ketika kita tidak melakukan, saudaraku, bagian kita yang seharusnya kita lakukan, tetapi tetap kita minta supaya Tuhan memberkati kita. Itu sebabnya, saudaraku, banyak orang yang hari-hari ini mencobai Tuhan. Dia nggak sungguh-sungguh, dia nggak mengasihi Tuhan, tetapi tetap minta berkat dan anugerah Tuhan.
Itu sebabnya mari kita coba selidiki hati kita, saudara. Yang kelima adalah dosa bersungut-sungut. Hari-hari ini saya melihat di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah saudaraku rasial krisis yang sedang diizinkan Tuhan. Ada banyak orang bersungut-sungut, sedikit-sedikit bersungut karena hidup kita sudah terlalu nyaman. Hidup kita sudah banyak dipimpin oleh kedagingan dan egosentris. Dan Tuhan mau supaya kita banyak bersyukur dan memuji Tuhan. Karena persungutan itu adalah kudeta rohani, saudara. Kita mau menurunkan Tuhan dari tahta. Padahal Tuhan adalah Raja dan kita adalah hamba. Dia layak terima hormat dan pengabdian kita sepenuhnya. Mari kita bertobat. Bagaimana dengan hati dan kondisi kita semua hari-hari ini? Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Dan izinkan kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Stay strong and stay blessed. God bless you.